Nah, terus nanti juga akan ada case study sama seperti mungkin Mat Aktu ya, tapi nanti mungkin pekan depan baru saya sampaikan ke adik-adik gitu. Terus materinya, nah ini langsung saja ya kita masuk ke materi karena sudah kita lihat kehadirannya sudah cukup banyak, jadi kita bisa langsung ya. Oke, jadi di sini untuk pendahuluannya, jadi kenapa sih kita penting untuk mempelajari metode non-par gitu? Karena ya adik-adik mungkin juga tahu kemarin yang analisa statistik dengan metode non-par itu harus istilahnya berkaitan dengan suatu distribusi gitu kan ya, dan ya kita harus tahu jelas parameternya itu seperti apa. Nah, kadang dalam suatu populasi ataupun mungkin sampel yang kita ambil gitu, nah itu mungkin susah gitu kita mau dekati dengan si suatu distribusi, kita mau fit yang benar-benar fit gitu dengan si distribusi yang kita maui gitu kan jarang ya, makanya susah gitu, mungkin agak susah. Nah, makanya di sini ada metode non parametrik yang memang dia tidak menggunakan asumsi-asumsi pada ya parameter yang mungkin sering kita kenal. Nah, makanya di sini ada satu metode, mungkin nanti juga dua sih sebenarnya, Kaplan-Meier yang pertama dan yang kedua Nelson-Allen gitu. Nelson-Allen. Nah, di sini misalkan ya adik-adik semua punya n object, saya sambil kursor mungkin ya. Nah, ini pointer. Nah, misal kita punya n object dengan data survival, kemarin adik-adik saya rasa sudah ngelotok ya, data survival itu yang seperti apa gitu. Tentunya ada 3 hal, ada titik awal, ada titik kejadiannya gitu kan ya, sama periode waktunya, eventnya, sama periode waktunya tuh seberapa. Nah, itu kan wajib diketahui gitu kan ya kalau data survival. Jadi bisa data yang kita ambil itu ya mungkin erat kaitannya biasanya terkait waktu hingga terjadi kejadian, entah itu kejadiannya mau misal kejadian meninggal kah, atau kejadian survive bertahan setelah dikasih treatment tertentu, atau mungkin kegagalan terkait barang gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah itu mungkin kita notasikan sebagai T1, T2 sampai Tn gitu. Ada beberapa data gitu ya. Terus data survival ini kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jadi ada T1, T2 sampai Tn, dan itu kita urutkan. Ya seperti mungkin kita cari posisi data ya, kayak mungkin median. Kalau kita cari nilai tengah gitu kan sebenarnya ya kita harus urutkan datanya karena kita ingin tahu posisi data yang membuat si keseluruhan data itu menjadi 50% peluangnya gitu kan. Jadi istilahnya kita urutkan dulu. Nah, ini sama analoginya, kita gunakan itu semua. Makanya di sini untuk definisi fungsi survivalnya pada TI tadi, data-data survival itu kita bisa dapatkan dari N min I dibagi N, atau kita bilang 1 dikurang I per N. Ada topinya gini ya, kalau Kaplan-Meier emang biasanya ada notasi topi gitu, atau ya istilahnya ya estimasi atau perkiraan gitu, dugaan dari si fungsi survivalnya ini terhadap T1 gitu misal. Nah, di sini dengan N min I adalah jumlah objek yang tidak mengalami kejadian event atau survive lebih dari waktu TI gitu. Jadi nanti kalau memang ada objek yang tidak ada eventnya ya kita akomodasi, tapi kalau ada eventnya semua ya berarti kan ya tidak ada gitu nilainya. Nah, itu tergantung nanti ya. Nah, terus di sini jika misal ada 2 atau lebih waktu survive yang sama, maka I yang digunakan itu ya I yang terbesar gitu. Misal T1, T2, T3, T4 itu sama gitu. Maka tentunya fungsi survivalnya itu diasumsikan sama dengan nilainya adalah bagaimana? 1 dikurang I yang terbesar. Jadi nilai istilahnya T dengan urutan yang paling besar gitu ya, 4 per N gitu. Misal kalau di sini T yang paling besar urutan keempat, mungkin adik-adik dulu di maths tuh diajari ya, kalau misal ada kurungnya itu kan maksudnya sudah terurut gitu. Tapi kalau misal T1 tanpa kurung, misal T1, T2 itu maksudnya kan data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, data pertama, data kedua, data ketiga itu kan belum tentu urutan pertama,
urutan kedua, urutan ketiga gitu. Itu kan. Nah, makanya kalau kita sudah mengurutkan datanya, itu notasinya jadi seperti ini. Jadi T1 kurung ini maksudnya data dengan urutan pertama, data dengan urutan kedua, data dengan urutan ketiga, data dengan urutan keempat. Nah, ini kalau misal nilainya sama, berarti kita gunakan yang terurut keempat, yang paling besar gitu istilahnya ya. Lalu untuk data lengkap, setiap objek masih hidup pada awal pengamatan dan tidak ada yang masih hidup lebih dari waktu Tn. Gitu. Jadi ini asumsi awalnya mungkin seperti yang kita gunakan di mata kuliah matematika ya, sama ya. Jadi ketika titiknya 0, fungsi survivalnya asumsinya 1, dan kalau dia istilahnya di waktu ke Tn gitu berarti ya survivalnya sudah mencapai 0 gitu. Jadi monoton turun gitu kan ya, seperti nilai survival pada umumnya gitu. Jadi ini juga kita gunakan asumsi ini ya untuk si non parametrik ini atau Kaplan-Meier ini ya. Oke, tapi di sini metode ini hanya dapat diaplikasikan jika seluruh objek mengalami kejadian. Nah, makanya ini maksudnya secara umum ya. Jadi kalau misal kita punya data yang lengkap itu kan enak sekali ya. Istilahnya ya udah kita tinggal hitung survivalnya berdasarkan ya data yang ada gitu lengkap gitu. Tapi kalau misal ada yang tersensor nanti bisa kita gunakan si Kaplan-Meier atau Nelson-Allen itu yang bisa kita akomodasi tuh yang tersensor tuh seperti apa dan seterusnya. Nah, di sini masuk ke metode Kaplan-Meier. Jadi metode Kaplan-Meier ini mungkin adik-adik nanti bisa cari. Ini biasanya memang digunakan untuk estimasi fungsi survival. Jadi yaitu tadi selain yang parametrik kita bisa dekati dengan non-par dan mungkin ya ini berdasarkan empiris ya, berdasarkan data gitu. Lalu di sini bagaimana sih pemikiran si Kaplan-Meier ini atau istilahnya ini Kaplan-Meier itu nama orang ya. Jadi ya kalau kalian menemukan suatu metode mana tahu bisa jadi suatu nama metode juga ya. Jadi ya itu. Ini bagaimana atau konsepnya gitu si Kaplan-Meier ini. Nah, ini dijelaskan di sini. Misalkan event yang menjadi perhatian adalah meninggal gitu. Eventnya itu meninggal dengan origin mulai waktu mulainya 0 dan diperoleh waktu kronologis terjadinya event itu T1, T2, T3. Maksudnya dia adalah eventnya meninggal tadi terjadinya di T1, T2 dan T3 gitu. Pada saat T1 tuh di sini waktu, adik-adik sambil lihat ilustrasinya ya. Jadi pada saat T1 peluang meninggal dengan diketahui kondisi pada saat waktu ke 0 itu adalah Pi1. Jadi peluang meninggalnya tuh ini Pi1 ini. Lalu peluang hidup tentunya ya adik-adik tahu ya dengan teori peluang ya kita kalau hidup meninggal itu kan berarti istilahnya ya 2 kemungkinan ya dan itu istilahnya bisa kita saling komplement gitu. Jadi ya 1 dikurang Pi1 kita dapat yang sebaliknya gitu. Istilahnya seperti itu. Kayak seperti koin itu juga seperti itu. Nah, ini sama meninggal dan hidup juga demikian. Berarti kalau hidup ya peluangnya 1 dikurang Pi1 gitu. Terus untuk T2 berarti peluangnya meninggalnya bagaimana gitu. Nah, di sini ada P2. P2 ya peluang meninggal di saat ini T2 ini kejadian M ini ya. Dan peluang hidupnya juga 1 dikurang P2. Demikian juga untuk yang meninggal di T3. Itu peluang meninggalnya Pi3 dan peluang hidupnya 1 dikurang Pi3. Nah, permasalahan selanjutnya bagaimana kita dapat Pi1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, itu kan ya mungkin kita kaitkan lagi dengan teori peluang gitu toh. Nah, makanya di sini peluang meninggal tadi P1, P2, P3 itu dapat dipandang sebagai probabilitas binomial. Nah, binomial kenapa ya? Karena ada istilahnya sukses itu kita anggap sebagai kejadian yang meninggal itu. Terus gagal ya ketika hidup atau ya sebaliknya boleh tergantung kan kalau suksesnya binomial itu kan ya tergantung mendefinisikan kita yang mendefinisikan ya tapi memang biasanya ya konotasinya yang positif itu yang sukses gitu tapi ya di sini bisa jadi sebaliknya gitu. Tapi kalau kita lihat dalam slide ini nah ini untuk
Untuk sukses itu, meninggal ya, dia pi 1, pi 2, pi 3 dapat dipandang sebagai probabilitas binomial namun dengan probabilitas sukses yang berubah-ubah menurut waktu. Peluang survive sampai waktu T3, nah ini, meninggal sampai T3 atau istilahnya bagaimana ini? Apakah ini maksudnya, meninggalnya atau hidup? Kalau ini survive ya, kalau survive berarti kan hidupnya ya, maksudnya tetap hidup di T3 itu bagaimana ya berarti peluang hidup di tiap-tiap waktunya kita kalikan. Mungkin seperti konsep yang mungkin adik-adik kenal TPX itu ya. Itu kan sebenarnya ya kita mengalihkan apa namanya? Kemungkinan-kemungkinan dia survive di waktu-waktu sebelumnya sampai waktu ke T itu kan ya. Nah, ini sama saja. Jadi kita kalikan masing-masing peluang dari 0 sampai T3, nah diperoleh ini gitu. Nanti kita lihat bagaimana aplikasinya ya. Lalu di sini perlu diingat bahwa Kaplan-Meier itu adalah estimasi non parametrik yang tidak mengasumsikan banyaknya parameter yang berhingga. Jadi di sini banyaknya parameter atau kuantitas yang akan diestimasi Kaplan-Meier adalah sebanyak titik waktu di mana event terjadi. Jadi bisa jadi ya bisa banyak ya karena apa namanya? Ya tergantung eventnya terjadi di mana. Nanti kita lihat bagaimana maksudnya gitu. Nah, terus di sini untuk mengestimasi PI dengan I-nya 1, 2, 3, Pi tadi sekali lagi adalah peluang meninggal ya, gitu. Kita asumsikan demikian. Lalu dapat digunakan proporsi meninggal dengan diberikan banyaknya yang masih hidup pada saat sebelum terjadinya event, seperti halnya estimator pada peluang sukses binomial. Nah, jadi kita dekati peluang PI ini dengan peluang kejadian gitu, kejadian meninggal. Jadi peluang kejadian meninggal itu seperti apa? Berarti kan banyaknya kejadian, DI, death, mungkin ada juga tidak asing ya, D gitu. Death, banyak yang meninggal pada saat TI, dan nanti kita rasiokan dengan YI. YI itu adalah banyak yang masih hidup atau biasanya kita sebut sebagai eksponensial gitu, tepat saat sebelum TI. Maka nanti PI ini kita dekati dengan DI. Ini seperti konsep peluang biasa ya. Jadi kejadian dibagi dengan istilahnya semestanya gitu. Nah, semestanya itu exposure-nya atau istilahnya kalau di sini konteksnya banyak yang masih hidup tuh berapa di waktu ke I atau di saat sebelum TI-nya itu berapa. Dan untuk estimator 1 min PI-nya ya tinggal 1 dikurang DI dibagi YI. Makanya untuk estimasi survive pada waktu K tertentu, misal tadi T sama T3 ya, T3 berarti kan tadi 1 min Pi 1 dikali 1 min P2 dikali 1 min P3 gitu kan. Nah ini kita kalikan, kalau kita dekati dengan D dan Y berarti kita bisa tuliskan demikian. Nah ini bisa adik-adik gunakan untuk mendapatkan peluang survive-nya sampai ke titik itu tuh seberapa sih gitu. Oke, apakah jelas sampai sini? Nah, terus di sini kalau misal TK itu tadi waktu ya, waktu ke K gitu. Kurang dari T itu maksudnya ya titik amatan kita. T itu lebih besar sama dengan 0 adalah bilangan kontinu, maka estimasi survive sampai titik T ini, jadi sekali lagi T, kalau kita cari peluang survival ataupun peluang kumulatif itu kan ya mengacu ke titik mana yang akan kita mau cari si survival ataupun kumulatifnya gitu kan ya. Nah itu makanya, kalau tergantung kondisinya. Kalau misal si T itu ternyata dia ini kurang dari T1, suatu titik yang akan kita lihat gitu. Nah ini berarti otomatis langsung 1 gitu. Berarti kan dia pasti survive gitu kalau ada datanya. Tapi kalau misal T1 itu kurang dari T yang kita mau lihat gitu. Berarti ya tergantung nanti. Oh ada beberapa kemungkinan peluang yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi ya kita kalikan tuh semuanya gitu. Jadi per masing-masing titik sebelum T yang akan kita amati ya kita kalikan tuh nilai istilahnya ya estimasi per kejadiannya. Jadi ini nanti per kejadiannya ya adik-adik lihatnya per waktu kejadiannya seperti apa.
Lalu di sini DI ya tadi sama gitu. DI merupakan banyaknya kejadian event. Event mungkin kalau kasus tadi dicontohkan ya meninggalnya. Terus YI adalah banyak individu yang beresiko atau number at risk atau ya exposure gitu biasanya ya. Oke, nah terus di sini itu tadi terkait fungsi survivalnya. Jadi berapa sih fungsi estimasi survivalnya dari si data yang ada gitu, data survival yang kita punya. Nah, kalau kita mau lihat variansinya dari si estimator Kaplan-Meiernya atau si ST-nya tadi, kira-kira simpangannya seberapa sih? Kan itu sebenarnya kayak ya deterministik sekali ya, Dek, kayak kita cuman berdasar data gitu. Makanya kita perlu informasi juga risikonya seperti apa. Makanya kita perlu hitung juga terkait variansi. Jadi di sini untuk melakukan inferensi ST menggunakan S-topi. Jadi ini Kaplan-Meier ya, survivalnya Kaplan-Meier. Perlu dihitung terlebih dahulu standar error atau variansi dari ST. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini kita gunakan formula Greenwood. Jadi mungkin kemarin saya coba cek yang analisis survival A50 metode statistika, banyak ada beberapa deh, bukan banyak, tapi ada beberapa soal PAI yang dia bilangnya langsung gunakan Greenwood's formula. Nah, itu yang mana gitu? Ternyata yang ini gitu. Jadi variansi dari si survivalnya kita bisa cari dengan fungsi survivalnya kita kuadratkan di waktu ke T ya, lalu kita kalikan dengan penjumlahan dari si total yang tadi eventnya dibagi dengan ya ini perkalian selisih si Y dengan YI dengan selisih YI dan DI gitu. Nanti adik-adik bisa gunakan. Tapi bisa jadi ini juga bisa kalau didekati dengan survival saja dan juga fungsi Y-nya gitu, bisa kita gunakan yang bawah juga. Jadi ini pendekatan lain juga, tapi saya rasa bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai dari variansi estimator dari Kaplan-Meiernya gitu. Jadi nanti kita lihat mungkin ya di latihan soal. Oke, nah ini langsung ke contohnya adik-adik. Jadi di sini ada penelitian gitu terkait psikologi. Mungkin relevan juga nih sama adik-adik yang sekarang sedang kuliah daring ya. Jadi mungkin ada penelitian nih, mungkin mahasiswa teman kalian di psikologi terus tanya, kira-kira kemampuan mahasiswa aktuaria atau kalau di sini ya 25 siswa SMA gitu untuk konsentrasi pada pembelajaran online tuh gimana gitu, berapa lama dia sampai oleng gitu ya istilahnya, atau berapa lama dia sampai ya hilang konsentrasinya, entah ya itu bisa diukur dengan ya mungkin bisa ada pengukuran tertentu ya kalau psikologi gitu berapa jam atau istilahnya hilang konsentrasi itu definisinya gimana? Mungkin ya fokusnya jadi pindah atau malah tertarik untuk membuka hal lain atau seperti apa. Nah, itu kan mungkin ada parameter-parameter tertentu yang dia ambil gitu. Nah, di sini ada hasil pengamatannya. Jadi ini langsung data kemampuan konsentrasinya gitu. Jadi ini pengamatan menghasilkan waktu yang dibutuhkan sampai si masing-masing siswa itu sampai tidak konsentrasi. Entah itu tadi kehilangan konsentrasinya, entah itu nanti diukur oh dia kalau sudah pegang HP, nah itu sudah tidak konsentrasi atau seperti apa. Nah itu kan mungkin ya nanti kita mungkin bisa dicari tahu ya terkait penelitian psikologi itu atau mungkin karena apa itu yang membuat dia hilang. Nah, itu di sini langsung ke datanya gitu. Jadi di sini ternyata ada data dalam jam. Jadi di sini objek itu maksudnya ya siswanya ya, objek 1 sampai 25. Lalu waktunya di sini maksudnya waktu si siswa itu sampai dia kehilangan konsentrasinya gitu. Jadi 1,8 sampai 2,1. Maksudnya ya nanti adik-adik lihat tuh bisa macam-macam. Rentangnya dari berapa sampai berapa ini kira-kira? 0,1 jam tuh berapa tuh berarti? 1/10, berarti 6 menit ya. 1/10 dari 60, berarti kan 6 menit ya. 6 menit sudah hilang konsentrasinya. Siapa itu kalau di mahasiswa aktuaria ya? Tapi ada nih yang 4, Oke, ada juga yang 4,9 jam. Jadi 4,9 jam baru hilang konsentrasinya. Wih, keren sekali nih. Kayaknya harus berguru ini ya. Biasanya kalau saya baca-baca, biasanya kan paling enggak mungkin 30 menit deh. 30 menit awal tuh
bagus konsentrasinya, tapi setelah itu mungkin decreasing, slightly decreasing. Jadi, nah itulah, ini mungkin nggak tahu data dari mana, tapi ini cuma contoh ya, Dek, mungkin adik-adik nanti bisa, join-an sama, apa namanya, mahasiswa psikologi, teman kalian yang psikologi untuk mendeteksi ini semua gitu. Jadi, di sini ada yang saya rasa ini paling tinggi 4,9 jam gitu ya, dan paling rendah 0,1 jam, berarti ya sekitar tadi berapa tadi? 6 menit ya. Nah ini 6 menit paling cepet langsung buyar gitu. Tapi ini lama sekali, ini bagus ini. Semoga ya itu nular ke kita semua ya. Oke, nah terus bagaimana kira-kira apa namanya kita dapatkan survival-nya gitu ya, estimasi survival-nya dengan Kaplan-Meier yang sebelumnya gitu ya. Nah di sini ini langsung contoh ya, langsung saya perlihatkan saja gitu ya bagaimana sebenarnya. Yang ditanyakan apa tuh sebenarnya? Yaitu tadi estimator Kaplan-Meier atau si survival-nya tuh berapa atau peluang dia apa tuh survive atau istilahnya masih bertahan gitu, masih berkonsentrasi gitu kan ya kalau dari soal yang sebelumnya gitu. Nah di sini kalau ada lihat yang sebelah kiri, semuanya kelihatan ya ini ya tabel ini kelihatan jelas toh, tidak terlalu kecil. Oke. Nah ini TI itu kan berarti tadi TI itu kan maksudnya data survivalnya gitu, waktunya kan gitu. Entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini sudah terurut. Kalau ada dilihat 0,1 berarti dia yang paling rendah gitu dan ternyata sampai 4,9. Nah, DI itu apa DI? Tadi apa? Jumlah eventnya gitu. Jumlah event atau event kejadian yang kejadiannya itu 0,1. Tadi ada berapa? 1 gitu. Ya kan? Dan mungkin saya tadi ambil contoh 4,9 juga ada 1 saja ya dari 25 mahasiswa. Kalau ada perhatikan. Tapi coba yang 2 mana itu yang 2 atau 3? Kayaknya ada yang 3 nih. 1, 2, 3. 0,3 kayaknya 3 ya. 1, 2, 3. Ya, coba kita lihat 0,33. Cocok. Nah ini maksudnya ya jumlah kejadiannya berapa sih di data kita gitu. Misalnya seperti itu toh. Seperti peluang biasa deh kalau ada kejadian apa ya, misal peluang mahasiswa aktuaria tidak berangkat ke kampus dalam mata kuliah analisis survival. Nah itu berapa orang dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah itu kan sama ya. Nah ini juga eventnya itu adalah itu tadi yang mengalami kegagalan konsentrasi, tidak konsentrasi. Nah ini disesuaikan dengan waktunya berapa. Terus YI, nah ini jumlah objek yang berisiko. Nah ini karena kita urutkan ya, ini kan tadi diurutkan, makanya objek yang di awal tentunya kita dari yang terkecil gitu. Jadi kalau tadi adik-adik perhatikan, 25 kan keseluruhannya ya, 25 apa namanya, 25 orang gitu. Nah kalau ada yang sudah kejadian 1 gitu, nah nanti untuk yang waktu selanjutnya berarti kan kemungkinannya ya tinggal ya 25 kurang 1 gitu, jadi 24. Terus untuk kejadian yang misal yang ketiga gitu, urutan ketiga ya berarti ya 24 dikurang yang sudah kejadian 2, berarti tinggal 22 orang gitu istilahnya ya. Terus sampai yang paling bawah ini, oh tinggal 1 orang saja yang mungkin ya ini untuk yang 4,9 ini yang paling lama gitu ya dalam kejadiannya. Jelas yang ini 3 kolom ini? Jelas Bu. Nah terus nextnya bagaimana kita dapat fungsi survivalnya gitu, atau bukan fungsi ya tapi nilai estimasi peluang survive-nya itu berapa. Nah itu kita gunakan yang tadi estimator Kaplan-Meier. Kalau nilai T-nya itu ini kita lihat ini belum ada titik tertentu ya, titik tertentunya ya di sini, T di sini maksudnya. Itu berarti kita bisa dapat dari 1 dikurang ya ini DI dibagi YI. Berarti ya kita dapat, coba Anda cek di kalkulator, saya rasa juga sama saja ya. Tapi kalau yang ini 0,880, nah ini berarti kan sudah 2 ya yang istilahnya kejadian 2 waktu yang kurang dari ini gitu, kurang sama dengan dari titik ini. Kalau ini tadi kan hanya, kalau yang baris 1 itu kan kejadiannya hanya 1 ya. Jadi ya cocok cuman 1 dikurang DI dibagi YI. Tapi kalau yang baris 2 ini
kan ada TI sebelum 0,2 istilahnya kan seperti itu, yaitu 0,1. Berarti kita harus kalikan tuh yang TI 0,1 dikalikan dengan kemungkinan yang TI 0,2 gitu istilahnya. Jadinya makanya di sini dapatlah yang ini 1 dikurang yang ini ya, 1/25 dikali 1 dikurang 2/24, dapatlah yang ini. Coba cocok tidak itu? Harusnya sih cocok ya. Cocok ya. Dan seterusnya deh. Sampai yang ini, sampai yang 0 gitu. Jadi ya itu tadi, karena kita berawal dari asumsi yang di sini. Yang Kaplan-Meier yang di awal. Nah ini, yang ini ya, yang di bawah ini. Untuk yang 0, untuk awal itu ya 1. Tapi kalau ada kejadian ya dikurang tuh 1 dikurang sekian. Sampai yang paling bawah adalah 0 gitu. Oke, nah terus untuk yang ini saya rasa ya hanya mungkin adik-adik gunakan Excel pun langsung jadi ya. Jadi ini sangat deskriptif sekali gitu. Jadi tidak terlalu rumit, serumit yang distribusi kemarin gitu saya rasa ya. Jadi ini memang sangat sering digunakan mungkin ya untuk menghitung apa namanya peluang survive gitu. Tapi ya itu datanya harus kredibel juga. Istilahnya kan seperti itu. Jadi tantangannya ya bagaimana Anda mendapatkan data yang benar gitu. Kalau misal mau pakai non-par gitu. Bisa jadi seperti itu tuh. Nah, terus nextnya di sini apa ini? Ini fungsinya ya hanya untuk kita mau cari si variansi tadi. Jadi istilahnya sebarannya si peluang survival tuh seberapa sih gitu. Jadi ya kaitkan dengan metode statistik lah gitu. Kita tidak hanya hitung nilai min-nya gitu, rataannya atau ya nilai sesuatunya si variabel acak, tapi kita harus cek juga sebarannya seperti apa. Nah, ini makanya ini cara untuk mencari sebaran datanya si peluangnya itu berapa. Berarti kalau ada dilihat ini ya tidak terlalu jauh ya, mungkin ya hanya 0,0 sekian gitu. Itu adik-adik bisa dapatkan untuk tiap-tiap titik. Jadi kita melihatnya kan tiap-tiap waktu ya ini karena ya kejadiannya ini kan titik-titik kejadiannya gitu. Oh, sebarannya ya sekitar peluangnya 0,02 untuk yang 0,1. Oke, jelas ini untuk apa? Tabel nilainya hasilnya. Oke, jelas ya. Saya rasa tidak terlalu rumit ini karena lebih mudah ya. Terus, nah bagaimana untuk membuat grafiknya gitu? Tentunya adik-adik ya ingat membuat grafik diskrit ya mungkinnya lebih tepat ya diskrit apa namanya survival gitu gimana coba? Nah ini di sini contohnya ya kita tinggal mengikuti T-nya kapan gitu waktunya kapan kan ini maksimum 4,9 ya cocok ya di sini sekitar sini gitu. Nah dia survivalnya berapa ya survivalnya 0 di sini terus kalau misal yang deket-deket 0 tadi 0,1 berarti sekitar berapa tadi 0,96 nah itu terus seperti mungkin pernah ya di papan tulis mungkin pernah saya gambarkan kalau tidak salah. Nah ini menghitung atau istilahnya memvisualkan peluang survival gitu. Fungsi survival secara diskrit karena ini berupa titik-titik kan, bukan titik-titik kejadiannya gitu, waktu-waktu kejadiannya seberapa. Nah, itu kita visualkan di sini. Dan ya kita lihat kecenderungannya seperti apa ya, seperti fungsi survival pada umumnya gitu ya. Dia cenderung monoton turun gitu. Tapi ya tentunya kalau ada titik-titik kejadian ya berupa tangga gitu, tidak tidak mulus gitu. Karena ya itu tadi kita menghitung estimasi Kaplan-Meier ini berdasarkan kejadiannya, waktu kejadiannya seperti apa gitu. Oke, jelas ini? Jelas sih, Bu. Dan ini adalah contoh yang datanya lengkap, Dek. Makanya bagaimana sih sebenarnya kalau misal kita terapkan ke data yang tidak lengkap seperti tersensor. Mungkin yang tersensor ya kalau kan kemarin sudah dibahas juga ya kalau terpotong tuh pasti ya tidak diikutkan dalam apa kemarin? Kalau terpotong pasti dia tidak diikutkan dalam ya penelitiannya gitu kan. Jadi sudah tidak diikutkan. Tapi kalau tersensor masih mungkin diikutkan gitu karena kita kasih batasan tertentu toh terhadap ya ini objek penelitiannya. Nah makanya di sini untuk kasus yang kedua gitu jadi tadi kasus awal tadi adik-adik
Jadi ada kondisi yang dibuat oleh si peneliti gitu. Jadi pengamatannya itu dihentikan kalau waktunya sudah 2 jam. Jadi kalau yang lebih-lebih ya dianggap dia itu kan yang kemarin ya, yang adik-adik mungkin, ambil contoh banyak-banyak itu terkait, kalau lebih dari titik tertentu ya kita sensor gitu, istilahnya seperti itu. Makanya di sini, pengamatan dihentikan pada waktu 2 jam. Tapi ini ada kasus lagi gitu, dan siswa nomor 3 dan 7 tidak bisa dilanjutkan pengamatannya, karena pada saat penelitian terkendala koneksi. Jadi, ini istilahnya di luar kendali gitu ya, ternyata ada data tidak tidak bisa sampai 2 jam, tapi memang ya hanya sampai data awalnya. Mungkin kalau kita lihat di sini, dia cuman 1, sama nomor 7 berapa ini? 0,9, berarti sekitar 1 jam sama sekitar 0,9 jam gitu. Dia sudah tidak bisa kita cek dulu sampai 2 gitu, karena ya sudah terkendala koneksi, udah istilahnya keluar dari ini ya, time frame kita gitu. Jadi data yang ada ya cuman ini doang gitu, 1 sama 0,9 plus. Terus, nah maka data yang akan menjadi data tersensor tipe 1, nah ini mungkin ada ingat kemarin tersensor kanan itu kan bisa tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 kalau kita menetapkan batasannya berapa gitu kan. Tapi kalau tipe 2 kalau sudah ada beberapa yang masuk, misal jumlahnya itu sudah mencukupi, nah itu kita sensor. Tapi kalau ini kan asumsinya ada pengamatannya dihentikan pada waktu 2 jam. Berarti kalau misal lebih ya kita sensor gitu. Jadi ada batasan di situ. Nah, makanya data-data yang awal kalau ada diperhatikan mungkin yang baris 1 ya, ada 2 plus, 1 plus, 2 plus. Nah, awalnya seperti apa? Nah, awalnya kalau ada lihat yang 2 ini 4,9 berarti kan melebihi toh, melebihi yang batasan kita tadi. Terus yang nomor 4 ternyata juga melebihi karena 4,3. Berarti kita tuliskan lagi data yang awal tadi sebagai seperti ini, 2 plus dan juga 2 plus dan ini 1 plus. Kenapa? Karena tadi ada force major mungkin ya karena terkendala koneksi, jadi dia tidak ikut gitu. Makanya data awal yang kita miliki jadi data yang mungkin asumsinya jadi tidak lengkap gitu ya, karena ada data yang tersensor dengan kondisi tadi batasan 2 jam gitu. Apakah jelas ini? Ibu mau bertanya. Iya silahkan Dek. Itu di 0,9 plus juga karena kendala kah? Iya, kendala ini apa? Zoom. Kasusnya. Ya, oke. Paham. Terima kasih. Oke. Oke, terus next. Nah, makanya gimana untuk tadi bedanya mungkin ya dengan perhitungan yang awal gitu. Nah, misal di sini ini hanya ambil contoh jadi tidak mungkin di belakang ada ya, nanti kita lihat. Kalau misal untuk T 0,3. Tadi 0,3 berarti kan di poin kedua kalau tidak salah ya. Ketiga ya. 0,1 kalau diurutkan kan 0,1, 0,2, 0,3 gitu kan ya. Nah, di 0,3 berarti kan sama kita kalikan 1 nih kurang DI dibagi YI, DII-nya berjalan dari 1 sampai 3 karena di sini TI kurang dari sama dengan apa tadi T. T-nya di sini 0,3 kebetulan dia adalah posisinya di T3 gitu kan. Jadinya kita ikuti di sini. Kita peroleh 0,760. Jadi di sini ini mungkin coba kita cek sama atau tidak ya. Harusnya sama karena ini masih di awal toh. Nanti mungkin yang terpengaruh kira-kira yang di mana? Ini kan pasti sama ya. 1, 2, 3. 0,96 itu TI 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Tentunya kalau ada data tersensor tadi ada pengaruhnya tidak? Kalau dengan kasus yang 2 jam tadi. Coba kita lihat. Harusnya tidak ada pengaruhnya ya. Cocok? Ada pengaruhnya tidak? Coba kita lihat. 0,76 cocok ya sama. Jelas tidak ada pengaruhnya tidak dengan yang tersensor tadi? Harusnya belum ada ya, karena ini kan baru di titik 0,3. Kecuali nanti adik-adik
misal yang ditanyakan atau menghitungnya yang 0,9 atau 1, nah itu kan pasti akan berbeda karena jumlahnya juga akan berbeda gitu. Atau setelahnya itu gitu istilahnya ya. Ini sama, jadi ini sama dapatnya ya. Nanti adik-adik bisa lihat yang di depan. Nah ini makanya ini langsung karena ini tidak keseluruhan ya, hanya T sama dengan 3 untuk contoh ini. Coba saya lihat dulu 0,068. 0,068. Cocok tidak ini? 0,76. Ini 0,07. Oh, dibulatkan ya. 0,0068. Ya, kayaknya ini hanya penjabarannya saja. Jadi saya lanjut. Nah, di sini nih. Jelas, kalau yang ini jelas tidak? Yang ini tadi. Ini hanya penjabarannya, Dek. Jadi belum ada, mungkin kalau T sama dengan 0,3, sekali lagi kan belum ada efeknya gitu. Hanya di titik itu toh. Misal kalau misal yang di atas 0,9 atau 1, nah itu memungkinkan bisa jadi ya ada. Nah, bedanya dari yang awal gitu, tentunya si TI-nya akan berbeda, ya kan? Kejadiannya. Karena kenapa? Kalau yang lebih dari 2 itu tersensor. Jadi dia kejadiannya ya tidak dianggap. Istilahnya kan seperti itu. Ya tidak. Makanya di sini kalau ada diperhatikan data TI-nya atau waktu data survivalnya tinggal 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1,8. Tidak seperti yang sebelumnya. Jadi 4,9. 2 pun juga tidak ikut karena ada kejadian kah di 2 gitu. Coba kita lihat. Data awal ya. Nah ini, adakah yang terjadi di T sama dengan 2 gitu, 2 jam? Yang 2,1 Ibu. Nah 2,1, kalau 2,1 kan lebih dari 2 toh? Iya kan? Iya Bu. Ya jadinya tetap istilahnya yang kurang dari itu kan lebih paling dekat juga cuman 1,8. Data keberapa itu? Mahasiswa keberapa itu? 1 ya. Nah itu 1. Nah berarti di sini jadi di sini ya seperti tadi langkahnya. Jadi misal yang 0,1 ya tetap 1. Saya rasa juga sama ya seperti yang sebelumnya. Mungkin datanya tinggal yang ini nih 0,3 coba kita cek. 0,3 jadi 2. Kenapa jadi 2? Apa ada salah hitung ya? Coba 0,3, 1, 2, 3. Cocok ya 3 ya? 1, 2, 3. Kenapa di sini? Nanti mungkin ada cek lagi deh. Ini harusnya di sini berapa ini? Di sini DI. 3 ya. Nah itulah 1,8. 1,8 coba saya lihat. 10. Iya kan? Yang lainnya sama tidak? 1, 2, 1. Coba saya lihat. Iya, nanti ada adik cek ulang ya ini semua, tapi sekali lagi DI itu mencerminkan event waktu yang di TI ini berapa gitu ya. Jadi adik-adik lihat tergantung kasusnya sekali lagi ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang dibatasi gitu ya adik-adik perhatikan itu gitu ya. Nanti kalau 0,9 berarti bagaimana ya? Tadi ada yang 0,9 kalau tidak salah ya. 0,9. 0,9. Kejadiannya tetap 1 ya. 1 pun juga tetap 1, 2, 3. Ada 3 ya? 1, 2, 3. Berapa? 1, 2, 3. Tapi satunya tersensor gitu. Nah, berarti ini hilang tuh berarti kan ya berarti dia enggak ikut ya. Jadi di sini 2. Tapi itu tadi 0,3-nya kenapa ini 2 ya? Kenapa kira-kira? Kenapa ini tadi 1 jadi 2 aja saja, Bu? Yang mana? Yang 1? Iya. Ini, nah ini nih. Coba kita lihat dulu. Harusnya kan tidak hilang ya. Kayaknya perlu dicek ulang itu dek tabelnya. Karena ini 0,9 pun juga 1 toh.
Oke, kayaknya ini mungkin nanti saya cek dulu deh, tapi seharusnya kalau memang, datanya masih ada atau kejadiannya masih kita anggap gitu, masih ada terjadi, ya kita hitung di situ gitu. Contohnya misal, kalau 1 plus ini berarti kira-kira ada atau tidak ini? Yang ini? Ada. Masih ada kan? Nah itu harusnya, tetap ada event-nya gitu loh. Nah itu. Atau ya itulah, tergantung batasannya. Nanti coba saya cek ya ini nanti di sumbernya. Tapi kalau tadi 2, terus 0,9 malah 1. Nah itu loh makanya aneh toh. Yang di sini 0,9 dia 1. Kan masih ada kejadiannya tuh harusnya dan ini harusnya 3 atau bagaimana? Nanti kita lihat ya. Ini juga harus disesuaikan. Tapi saya rasa untuk ke kanannya sama ya. Ini adik-adik hanya yang berisiko ya kita tinggal urutkan kejadiannya. Istilahnya totalnya nanti kita kurangi dengan kejadiannya gitu yang sudah terjadi atau yang sudah menuju ke tadi apa eventnya tadi konsentrasi ya, tidak konsentrasi. Ini pun yang kanan pun juga ini variansinya. Nanti kita lihat. Ibu mau bertanya. Iya silakan Dek. Ibu berarti kalau untuk data yang tersensor itu tetap dihitung ke jumlah eventnya Ibu atau tidak? Nah itulah. Kita lihat coba ya. Coba kita lihat dulu tadi di sini. Kalau di sini tidak dijelaskan ya. Kalau seharusnya memang, nah itu tadi. Kalau ini kan kejadiannya 1 plus 0,9 plus tuh gara-gara apa dia? Karena koneksinya tadi. Terkendala koneksi ya, jadi tidak bisa dilanjutkan. Koneksi harusnya iya terkendala koneksi toh? Iya Bu. Jadi tidak bisa dilanjutkan pengamatannya sampai 2 jam. Tapi sudah terjadi event. Tapi kalau yang lain, ini mungkin pengecualian yang 3 ini. Tapi kalau yang lain jelas kalau tersensor itu tidak tersensor apa namanya? Tersensor kanan itu tidak diikutkan. Karena kenapa? Ya belum ada kejadiannya toh yang ini. Tapi kalau nah ini gini ada 2 kemungkinan berarti. Di 1 jam ini apakah dia sudah hilang konsentrasi atau waktu 1 jam itu memang langsung hilang koneksinya gitu. Iya kan? Bisa seperti itu kan? Kalau asumsinya itu ada kendala koneksi, berarti kan mungkin belum ada kejadiannya ya. Itu bisa kita anggap juga sebagai sensor kanan ini. Jadi dia tidak diikutkan, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita asumsinya di 1 itu sudah terjadi, terus setelah itu baru kendala jaringan. Nah itu berarti kan bisa kita anggap sebagai event gitu. Paham tidak maksudnya? Paham Bu. Nah jadinya kalau kita ikuti yang di awal, data awal tadi, ini kan berarti dia mungkin sudah terjadi ya, sudah terjadi hilang konsentrasinya gitu di titik itu gitu. Jadi ya kita bisa ikutkan. Tapi kalau misal kendala jaringannya itu mungkin kurang dari waktu yang misal kendala jaringan, makanya ini juga rancu juga ya, dan siswa nomor 3 dan 7 tidak bisa dilanjutkan pengamatan karena pada saat penelitian terkendala koneksi. Mungkin dia kendala koneksinya ya di waktu ke itu gitu, ke 1 atau 0,9 itu dia terkendala.
dan belum ada eventnya gitu. Istilahnya patokan kita sebenarnya sekarang eventnya gitu. Jadi yang dihitung di sini, yang di tabel ini adik-adik itu adalah waktu-waktu di mana event itu terjadi. Jadi kalau misal ada hal-hal yang membuat si event itu tidak terjadi, ya itu jangan diakomodasi di sini gitu. Gitu ya. Nanti, tapi mungkin kalau yang kasus kita ini, kita asumsikan kalau ini saja ya, sudah terjadi di T1 dan 0,9 karena berdasarkan sebelumnya toh gitu. Dan makanya di sini harusnya nanti disesuaikan ya. Oke. Nah, terus di situ ada pertanyaan lagi, coba Dek. Ada lagi? Karena itu kalau tersensor kan sebenarnya datanya ada. Tapi karena suatu hal, mungkin karena kita batasi atau karena tadi faktor lain bisa belum ada gitu. Jadi tidak kita anggap itu istilahnya ya, atau kita tidak perhatikan peluangnya. Tapi tetap kita hitung itu karena nanti kan survival, ininya pengurangnya dia dapat nilainya itu sebelumnya. Jelas ini? Nanti kita lihat ini ya, apa namanya soalnya coba. Di sini latihannya. Diperoleh data pengamatan pasien seperti tabel 11 yang di bawah ini. Buatlah estimasi Kaplan-Meier untuk perawatan 6 MP saja. Nah, coba. Jadi di sini langsung ada datanya adik-adik, lama waktu, bulan sampai kambuh. Jadi ada 6 bulan. Jadi dikasih perawatan ya. Kalau leukemia kan biasanya memang ada perawatan-perawatannya gitu. Nah, ada perawatan yang pertama pakai 6 MP. Lalu yang kedua ada placebo. Nah, ini data-datanya. Berapa orang ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu, Dek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 21 pasien gitu. 21 pasien. Ini sudah terurut. Belum ya? Belum terurut ya. Sudah deh. Sudah ada sensornya ya. Nah, terus gimana kira-kira? Seperti tadi. T-nya berapa? Terus apa lagi tadi? DI. Karena mungkin kan ada yang double-double ya. Terus YI. Gitu. Oke, silakan dicoba dulu ya. Jelas ini? Coba. Ini langsung ya. Langsung hasilnya yang slide sebelumnya. Jadi silahkan kalian coba kerjakan. Nanti kita cocokkan dengan yang setelahnya. Jelas? Masih ada berapa ini? 10 menit. Disingkat saja mungkin. Tidak usah terlalu rapih. Cari survivalnya saja ya. Di waktu-waktu 6, 7, 10, 13, 16, 22, 23. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. Sudah? Saya lihat dulu. Bentar ya. Tinggal 1. Sudah?
survival-nya saja dulu. Kalau variansinya saya rasa juga bisa. Apalagi ada bisa gunakan Excel di device kalian masing-masing toh. Tinggal sedikit lagi. Ada yang sudah dapat, mungkin bisa kita cocokkan bersama. Pakai Excel boleh, Dek, karena ini kan tidak harus menulis ya. Yang memudahkan kalian dalam memahami. Sudah? Ada yang sudah?